Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya pada siang hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik semuanya. Oke. Ini kok pada lemes nih? Udah sarapan belum? Sudah. Tadi istirahat makannya apa? Makan Nasi goreng. Mie goreng, waduh enak banget nih ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, Ibu meminta pada kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa setelah usai. Amin. Amin ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, Ibu minta nih kepada ketua kelas. Oh iya, Mas Al udah pada hadir semuanya? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau udah hadir semuanya berarti pada udah siap nih melakukan pembelajaran pada siang hari ini. Setuju gak? Setuju. Oke, bentar. Nah, selain itu, Ibu mau minta kepada kalian, Ibu kasih waktu 1 menit untuk melihat sisi kanan, kiri, bawahnya kalian. Kalau ada sampah, ayo diambil, ayo dibuang. Bersih? Bersih. Alhamdulillah kalau bersih gini kan enak. Kalian mandang Ibu enak, Ibu mandang kalian juga enak. Nah, sebelum itu, sebelum kita memasuki pada materi selanjutnya, Ibu mau tanya nih kepada kalian semua, masih ingat gak materi minggu lalu? Oke, masih ingat apa nih? Kita mempelajari apa? Materi sebelumnya kita membahas mengenai syarat penjualan yang terdiri dari shipping point dan destination. Wih, bener banget. Kita mempelajari tentang materi persyaratan penjualan dan shipping point dan destination point. Selain itu, kita mempelajari apa aja sih? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Mbak Aisyah. Kemarin juga membahas mengenai sistem penilaian persediaan yang terdiri dari sistem fisik dan periodik. Dan juga dicatat dalam 2 sistem, yakni sistem perpetual dan periodik. Oke, bener banget nih. Kita kemarin mempelajari 2 metode dalam pencatatan, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Oke, ada yang tahu nggak bedanya itu apa? Oke, Mbak. Kalau periodik dicatat di akhir, kalau perpetual dicatat setiap transaksi. Oke, bener banget. Ayo dong beri tepuk tangan untuk Mbak Iven. Oke, Mbak Iven ini bener banget. Dalam kedua sistem metode itu dicatatnya ada perbedaannya. Nah, dalam periodik kita mencatatnya di akhir periode. Sedangkan untuk perpetual kita mencatatnya setiap kali adanya transaksi. Wih, pinter banget nih, berarti udah paham ya materi minggu lalu. Oke, udah paham ya berarti ya? Udah siap nih menerima materi pada minggu ini? Alhamdulillah kalau udah siap berarti minggu ini kita akan mempelajari tentang dana kas kecil. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang karakteristiknya, perbedaan dana kas kecil itu apa, perbedaan dari dana kas kecil dengan kas biasa itu apa, terus dalam metode pencatatannya itu bagaimana, kemudian ada cara dalam pencatatannya itu bagaimana. Oke, berarti udah siap ya menerima kali ini? Siap. Alhamdulillah kalau siap nih. Tapi Ibu lihat nih wajah-wajahnya pada lemes banget soalnya tadi belum makan ya. Gimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Setuju ya berarti ya kita melakukan ice breaking? Setuju. Oke, karena ini sepertinya wajah-wajahnya pada lesu nih, meskipun sudah pada sarapan, tapi ini kan menuju jam siang ya, waktunya makan siang. Oke, untuk merefreshkan pikiran kita nih agar lebih fokus dan semangat mengikuti pembelajaran pada siang hari ini, kita akan ice breaking. Jadi ice breakingnya Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Ice breakingnya yaitu buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi, digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Bagaimana bisa? Bisa dipahami? Bisa.
temponya itu rendah, medium, hingga ke sangat cepat. Bisa? Are you ready? Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Ha, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Hihi, digulung-gulung, lalu tertawa. Ha, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Hihi, digulung-gulung, lalu tertawa. Ha. Oke, sepertinya sudah pada on point nih. Karena sudah pada siap untuk materi pada siang hari ini, yaitu tentang dana kas kecil. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas materi tentang dana kas kecil ya. Jadi untuk tujuan pembelajarannya sendiri, tujuan pembelajaran sendiri dalam materi kali ini adalah dapat menjelaskan konsep dasar kas dan juga kas kecil dalam operasional perusahaan. Yang kedua adalah mampu mengidentifikasi perbedaan antara metode tetap dan juga metode fluktuasi. Yang ketiga adalah memahami cara membuat jurnal transaksi kas kecil menggunakan kedua metode tersebut secara akurat berdasarkan studi kasus yang ada nanti. Untuk rubrik penilaian dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama ada kehadiran dengan persentase 15%, partisipasi 15%, tugas 20%, dan UTS 20%, serta yang terakhir adalah UAS, itu persentasenya 30%. Sebelum Ibu mengasih video pembelajaran mengenai materi kita hari ini, mengenai dana kas kecil, Ibu ingin tanya tentang apa itu dana kas kecil. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat ya, silakan. Sejumlah uang tunai yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran kecil. Ya, yang dikatakan oleh Mbak Aisyah ya. Mbak Aisyah itu udah benar, beri tepuk tangan dong. Ya, jadi yang dikatakan oleh Mbak Aisyah tadi itu udah betul sekali. Jadi dana kas kecil adalah sejumlah uang yang dibentuk oleh perusahaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang memiliki nominal relatif kecil. Contohnya kayak biaya rupa-rupa kayak fotokopi, biaya listrik, biaya air, dan biaya lain-lainnya. Nah, peran dari dana kas kecil sendiri dalam sebuah pengelolaan keuangan perusahaan itu penting nggak sih menurut kalian? Penting atau enggak? Penting. Oke, jadi dana kas kecil itu memang penting banget dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Jadi dana kas kecil sesuai apa yang kita diskusikan tadi itu untuk membayar pengeluaran yang memiliki relatif kecil dan juga butuh kita itu cepat bayarnya, jadi tanpa perlu proses yang lama. Terus sifat dari dana kas kecil itu opsional, jadi nggak semua perusahaan itu harus yang namanya membentuk dana kas kecil. Alasannya biasanya kalau perusahaan tersebut itu tidak membentuk yang namanya dana kas kecil, itu biasanya yang pertama, perusahaan tersebut itu tergolong kayak perusahaan yang menengah ke bawah. Jadi aktivitas perusahaan tersebut itu cuma sedikit, jadi tidak perlu adanya yang namanya dana kas kecil. Yang kedua, biasanya perusahaan tersebut itu perusahaan tersebut itu sudah memberlakukan sistem digitalisasi. Jadi semua pengelolaan keuangan perusahaan itu sudah melakukan sistem tersebut, digital itu. Ya, yang selanjutnya biasanya perusahaan itu sudah memberlakukan sistem yang namanya reimbursement. Tahu kan ya, reimbursement. Jadi karyawan
tersebut itu membayar pengeluaran perusahaan itu dengan uangnya sendiri. Habis itu karyawan tersebut itu bisa melakukan pengajuan dan nanti digantikan oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini Ibu ada sebuah video pembelajaran mengenai materi kali ini, yakni dana kas kecil. Mungkin saudara-saudara sekalian bisa menyimak dan juga memperhatikan dengan seksama. Nah, baik, sebelum Ibu menayangkan video pembelajarannya nih, bisa disiapkan dulu untuk alat tulisnya? Dikeluarkan dulu. Sudah semua? Sudah. Nah, nanti jangan lupa ya untuk materinya dicatat apabila ada materi-materi penting. Lalu kalau ada materi yang kurang paham bisa ditanyakan sama Ibu setelah penayangan video. Paham? Paham. Oke. Selamat datang di video pembelajaran akuntansi keuangan. Hari ini kita akan membahas tentang dana kas kecil. Mari kita mulai. Sebelumnya, pernah nggak sih kalian beli alat tulis buat kantor pakai uang sendiri terus nanti diganti? Nah, di perusahaan itu ada sistem dana kas kecil biar gak ribet kayak gitu. Hari ini kita bakal bahas apa itu kas kecil, kenapa penting, dan gimana cara ngelolanya. Pertama, apa itu kas kecil? Jadi, kas kecil itu merupakan sejumlah uang tunai yang disiapkan perusahaan untuk membayar pengeluaran kecil yang tidak efisien jika dibayar dengan cek atau transfer bank. Misalnya, pembelian perlengkapan kantor, biaya transportasi, atau biaya untuk konsumsi. Biasanya jumlahnya tidak gede-gede amat, tapi harus dicatat dengan rapi. Lalu kenapa harus ada kas kecil? Dengan adanya dana kas kecil, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan mendesak tanpa harus menunggu proses pembayaran yang rumit. Bayangkan kamu ingin membeli pensil seharga 10.000. Tapi, untuk membayar, kamu harus menggunakan cek atau transfer bank. Ribet kan? Prosesnya bisa memakan waktu dan bikin kamu kesal. Nah, disinilah kas kecil berperan. Dengan kas kecil, transaksi kecil jadi cepat dan efisien, dan bendahara tidak perlu bolak-balik narik uang dari bank. Selanjutnya, bagaimana cara mengelolanya? Ada dua metode pencatatan dalam dana kas kecil, yaitu metode dana tetap dan metode fluktuasi. Pada metode dana tetap, di mana jumlah dana kas kecil yang telah ditetapkan akan dipertahankan tetap jumlahnya hingga dilakukan pengisian kembali. Ini tuh kayak tabungan fisik. Uangnya dikasih jumlah tetap, bisa 5 juta. Kalau udah mau habis, baru diisi lagi. Simpel banget kan? Dan untuk metode fluktuasi, di mana saldo dana kas kecil tidak tetap, melainkan berfluktuasi sesuai kebutuhan operasional. Pengisian kembali dilakukan berdasarkan bukti pengeluaran. Kalau ini lebih fleksibel, saldonya naik turun kayak pasang surut. Cocok buat perusahaan yang transaksi kecilnya nggak terduga. Pengawasan yang ketat sangat penting dalam pengelolaan dana kas kecil. Setiap transaksi harus dicatat dengan teliti. Setiap transaksi harus didukung oleh bukti pembayaran yang valid, seperti kwitansi atau nota. Menyimpan bukti transaksi dengan baik membantu menjaga transparansi. Melalui pemahaman yang baik tentang dana kas kecil, diharapkan kalian dapat menerapkan prinsip akuntansi dengan tepat dalam situasi nyata. Ingat, sikap teliti, jujur, dan bertanggung jawab sangat penting dalam mencatat transaksi kas kecil. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi tentang dana kas kecil ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Oke, materinya sudah selesai nih. Nah, dari materi video yang sudah Ibu tayangkan nih, apakah ada pertanyaan mengenai materi dana kas kecil? Oke, Mas Al, boleh silakan. Dari video yang ditayangkan, Ya. saya masih belum mengerti tentang perbedaan kas dengan kas kecil itu apa ya? Oke, bagus banget nih pertanyaan dari Mas Al. Terima kasih. Nah, sebelum Ibu menjawab nih, barangkali dari kalian ada nih yang mau mengeluarkan pendapatnya. Silakan. Oke, Mbak Andini, silakan. Jadi kalau menurut saya perbedaan dari kas dan kas kecil itu berada pada nominalnya. Kalau pada kas itu nominalnya bisa dihitung besar, biasanya disimpan di bank dan contoh-contohnya untuk dibuatnya itu untuk pembayaran beban dan pembayaran lain-lain gitu. Kalau kas kecil sendiri itu bisa terbilang nominalnya itu kecil, biasanya itu di bawah 1 juta. Dan contoh dipakainya itu biasanya untuk pembelian peralatan
Oke, jawaban Mbak Andini bener banget nih. Kita beri aplaus dulu buat Mbak Andini. Jadi bener banget yang dibilang sama Mbak Andini ya. Selamat datang di video pembelajaran. Nah, jadi perbedaan kas sama kas kecil itu apa sih? Nah, tadi Mbak Andini sudah bilang, kas itu harta perusahaan berupa uang tunai yang disimpannya itu di bank dan nominalnya itu besar, seperti yang dibilang Mbak Andini tadi ya. Nah, kas ini itu digunakan untuk pembiayaan perusahaan yang nominalnya itu besar. Contohnya tadi seperti utang, terus ada juga beban-beban dan lain-lain. Nah, kalau perbedaannya dengan kas kecil itu apa sih? Nah, kas kecil sudah tertera ya sama namanya kas kecil. Berarti harta perusahaan berupa uang tunai yang nominalnya itu kecil seperti itu. Nah, digunakannya juga untuk pembiayaan perusahaan namun nominalnya kecil. Contohnya seperti tadi pembelian ballpoint, terus pembelian HVS dan lain-lain. Nah, kas kecil ini tuh mempermudah perusahaan. Kenapa? Karena kalau kita misalkan pembelian ballpoint ya dengan harga misalkan 10.000. Nah, kalau kita menggunakan kas kan kurang efektif. Karena apa? Karena kita harus mengeluarkan cek, lalu harus menguangkan dulu ke bank. Itu kan kurang efektif. Jadi, diciptakanlah dana kas kecil seperti itu. Bagaimana Mas Al? Sudah menjawab? Sudah, Bu. Oke, nah dari materi dana kas kecil lagi nih, mungkin ada yang masih kurang paham, bisa angkat tangan? Oke, silakan. Jadi saya mau bertanya, Oke. mengenai metode pencatatan dana kas kecil, ada berapa sih Bu metode pencatatannya dan Ya. bagaimana cara pencatatannya? Oke, bagus banget pertanyaan dari Mbak Beatrix nih. Nah, sebelum Ibu menjawab kembali nih, barangkali dari Mbak-Mbak nih mau menjawab tentang pertanyaan Mbak Beatrix, boleh silakan? Oke, silakan. Jadi izin menjawab ya Bu. Oke, silakan. Yang saya ketahui itu dana kas kecil itu terbagi menjadi dua, yaitu dana tetap dan dana fluktuasi. Oke. Tetapi saya masih bingung Bu, perbedaan dari kedua metode dana tersebut dan bagaimana cara pencatatannya seperti itu. Terima Oke, kasih. makasih Mbak Selin. Oke, kita beri aplaus dulu buat Mbak Selima. Jadi bener banget tadi yang dibilang sama Mbak Selima ya. Nah, metode dana kas kecil itu ada dua. Yang pertama metode dana tetap dan yang kedua metode fluktuasi. Nah, karena masih banyak nih yang tanya, apa sih Bu perbedaan dana tetap dengan dana fluktuasi itu? Nah, kalau metode dana tetap yaitu pengelolaan sistem kas kecil di mana dananya itu selalu tetap, dia tidak pernah berubah-ubah. Maksudnya gimana Bu? Jadi ketika kita pengisian awal, misalkan perusahaan menetapkan pengisian awalnya itu 500.000. Maka ketika pengisian selanjutnya itu akan tetap 500.000 seperti itu. Dapat dipahami? Nah, bedanya sama metode fluktuasi itu apa sih Bu? Nah, kalau metode fluktuasi itu pengelolaan kas kecil di mana kas kecil ini itu dananya selalu berfluktuasi atau berubah-ubah. Nah, misalnya nih kita pengisian awalnya 500.000. Nah, ketika ingin mengisi kembali dan biaya-biaya yang dikeluarkan itu banyak. Jadi dana kas kecilnya itu akan dirubah. Jadi misalkan bisa 100.000, 700.000, 1 juta atau sesuai dengan perusahaan itu tadi. Tadi juga tanya nih bagaimana metode pencatatannya. Nah, metode pencatatan dana kas kecil dengan dana fluktuasi itu ada bedanya. Nah, kalau dana tetap, ketika kita mengeluarkan kas kecil itu tidak perlu dicatat biaya-biayanya. Namun dicatatnya ketika pengisian kembali. Nah, contohnya seperti yang di depan ini. Ini ada pembentukan dana kas kecil. Bagaimana Bu jurnalnya? Nah, jurnalnya itu kas kecil di debit karena kas kecilnya bertambah dan untuk kreditnya adalah kas bank karena kita menerima kasnya itu dari kas bank ya. Nah, saat penggunaan kas kecilnya itu tidak perlu dicatat atau tidak perlu di jurnal seperti itu. Nah, di jurnalnya ketika pengisian kembali. Nah, jurnalnya bagaimana Bu? Jurnalnya biaya-biaya yang dikeluarkan, contohnya pembelian peralatan ya, berarti biaya peralatan di debit sebesar sekian, lalu kreditnya kas bank. Jadi langsung menggunakan kas bank seperti itu. Nah, kalau metode fluktuasi bagaimana Bu? Nah, ini contohnya. Saat pengisian kembali itu jurnalnya tetap sama antara metode dana tetap dan metode fluktuasi. Jurnalnya bagaimana? Kas kecil di debit karena bertambah dan kas banknya di kredit seperti itu. Nah, bedanya di sini saat pengeluaran. Nah, kalau metode fluktuasi dia selalu dicatat saat melakukan pengeluaran. Nah, jurnalnya bagaimana? Langsung ke biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kreditnya kas kecil. Jadi langsung menggunakan kas kecil. Kalau metode tetap tadi kan menggunakan kas ya, seperti itu. Nah, saat pengisian kembali jurnalnya tetap sama saat pembentukan kas kecil seperti itu. Sampai sini sudah dipahami? Sudah. Oke.
Nah, sepertinya sudah paham semua kan ya terkait materi dari dana kas kecil, perbedaannya dari kas bank dan juga kas kecil. Terus metode pencatatannya tadi ada berapa? Dua, yakni impress sama fluktuasi. Nah, untuk yang selanjutnya, Ibu ada soal individu. Silahkan kerjakan di lembar soal ini. Kerjakan secara individu ya, nanti kita bahas secara bersama-sama. Ibu kasih waktu 3-5 menit cukup ya? Ya. Ya, nanti bisa tanya jikalau nanti masih ada yang perlu didiskusikan. Iya. Ini untuk yang tanggal 15 bagaimana ya pencatatannya? Oh, jadi untuk yang tanggal 15, ini kan tanggal 15 Juni dibayar telepon dan juga telegram sebesar 220. Kalau menggunakan metode impress fund system atau dana tetap berarti dicatat apa tidak? Tidak. Nah, kalau dicatat berarti menggunakan metode apa? Fluktuasi. Gimana? Jurnalnya ada yang tahu? Ya. Untuk beban telepon di debit, lalu kas kecil di kredit sebesar 220.000. Oke, bener banget. Udah ya, paham ya semuanya? Silakan dikerjakan ya untuk menggunakan metode impress dan juga fluktuasi. Gimana? Udah selesai semua atau masih ada yang belum? Sudah? Mari kita bahas bersama-sama ya. Di sini Ibu ada menyiapkan untuk lembarnya. Nah, siapa yang mau menjawab soal yang pertama? Saya Ya? untuk yang tanggal 2 itu jurnal kas kecilnya itu di debit, lalu untuk yang kas banknya itu di kredit dengan nominalnya itu 1 juta. Nah itu tetap pencatatannya itu tetap dicatat di sistem yang fluktuasi maupun dana tetap itu tetap dicatat. Oh, berarti benar. Semuanya ada yang salah nggak? Enggak, sama semua ya? Ya, jadi jawabannya itu benar karena ada perusahaan mengisi atau membuat dana kas kecil di mana yang metode impress maupun fluktuasi itu sama untuk pencatatannya. Kalau perusahaan memakai ataupun mengisi kembali dana kas kecilnya. Untuk yang jurnal kedua, siapa yang mau menjawab ya? Farel ya? Biasakan? Tanggal 15 itu dana tetapnya tidak di jurnal, dan untuk metode fluktuasi itu di jurnal beban operasi dan kas kecil. Oh, 220. iya benar banget. Karena tadi juga dibahas ya bareng-bareng yang untuk yang tanggal 15 ini. Benar, untuk yang metode impress fund system itu tidak ada jurnal karena pengeluaran. Nah, kalau metode fluktuasi setiap ada pengeluaran dan juga pemasukan selalu dicatat. Untuk yang tanggal 18 siapa? Iya, silakan. Untuk tanggal 18 metode tetapnya dicatat. Untuk metode fluktuasinya di jurnal ditulis beban perlengkapan kantor, beban listrik, beban akun penjualan di debit, lalu untuk kas kecil di kredit sebesar 250.000. Oke, bener banget. Siapa yang salah sejauh ini? Ada yang salah nggak? Enggak. Ih, pinter banget ya. Benar jawabannya. Untuk yang metode impress tidak ada di jurnal, dan untuk metode fluktuasi itu ada penjurnalan. Lanjut untuk yang tanggal 23.
ada pengisian kembali dana kas kecil. Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi untuk tanggal 23 itu untuk dana tetap semua beban-beban dicatat. Lalu dan jika menggunakan dana fluktuasi langsung di jurnal, kas kecil di debit dan kas bank di kredit sejumlah 1 juta. Oke, iya. Ih, udah pinter-pinter banget ya ternyata. Benar, untuk jawabannya dari Mbak siapa tadi? Selina. Oh iya, Selima. Untuk yang terakhir tanggal 30. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Jadi untuk tanggal 30 itu bentar ya. Ya. Hasil nilai ini tadi itu tanggal 30 untuk metode tidak tetap di jurnal dan untuk metode fluktuasi di jurnal. Pada debitnya itu perbaikan, beban perbaikan dan kreditnya kas Kas kecil. kecil. Bener banget. Untuk yang tanggal 30 ini karena ada pengeluaran itu tidak di jurnal. Untuk yang tanggal 30 yang menggunakan fluktuasi itu di jurnal. Jadi Ibu beri penguatan sedikit ya. Nah, di tanggal 2 ini pembentukan dana kas kecil. Meskipun perusahaan menggunakan metode impuls maupun fluktuasi fund system, itu jurnalnya sama, yakni kas kecil di debit dan juga kreditnya kas bank. Nah, kita fokus nih di metode impuls fund system. Nah, di tanggal 15, 18 dan juga 30, ini kan terdapat pengeluaran operasional dari perusahaan. Itu tidak di jurnal. Di jurnalnya waktu kapan, Bu? Di jurnalnya waktu pengisian kembali dana kas kecil tanggal 23. Sebesar apapun beban yang nantinya dipakai itu akan diisi di tanggal 23. Nah, kita fokus sekarang di metode fluktuasi fund system. Setiap kali ada transaksi, entah itu pemasukan, pembentukan ataupun pengeluaran, selalu di jurnal. Inilah perbedaan dari antara impuls dan juga fluktuasi. Nah, ini contohnya kan ada pengisian kembali dana kas kecil. Awalnya membentuk 1 juta, tapi waktu tanggal 23 perusahaan, oh aku mau ngisi 700 aja, terserah. Jadi ini pengisiannya. Gimana? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, good job banget. Mari kita beri apresiasi kepada yang sudah bantu jawab tadi. Oke, saudara-saudara semua, kan kalian tadi sudah mengerjakan secara individu. Nah, Ibu ingin kalian lebih memahami dan mendalami materi yang telah Ibu sampaikan, yaitu tentang dana kas kecil. Nah, Ibu ingin kalian membentuk kelompok, ada 3 kelompok besar. Nah, ini jumlahnya 10 orang ya. Ya, berarti 1 kelompok untuk 4 orang dan 2 kelompok untuk 3 orang. Nah, agar lebih efisiensi waktu, Ibu akan memilih anggota kelompoknya ya. Nah, untuk yang bangku depan sama belakang jadi kelompok 1. Kemudian bangku ini depan sama yang kamu ya jadi kelompok 2, dan Mbak ini sama yang belakang ya jadi kelompok 3. Nah, ini Ibu akan bagikan terlebih dahulu soalnya. Oke, sebelum diperhatikan dulu ya, sebelum kalian mengerjakan, tolong lihat instruksi dari soalnya terlebih dahulu ya. Nah, soal ini dikerjakan secara berkelompok. Nah, tadi Ibu sudah membagi kelompoknya ya, ingat ya kelompoknya ya. Kemudian diskusikan dengan kelompokmu untuk menganalisis transaksi kas kecil dan menemukan kemungkinan adanya kesalahan. Nah, di sini ada namanya jurnal. Nah, kalian tuh harus tahu mana yang salah atau yang benar. Sesuaikan dengan transaksinya. Kemudian kalian nanti tulis hasil diskusinya di belakang soalnya aja. Nah, kemudian nanti kalian presentasikan. Ibu ingin salah satu kelompok aja nanti. Ibu pilih secara random ya untuk yang maju. Nanti presentasikan kenapa jurnal kas Ibu ini salah atau benar, itu kalian juga harus tahu. Alasannya apa? Kenapa itu salah dan kenapa itu benar. Oke. Untuk waktu pengerjaannya selama 3 menit. Boleh dikerjakan sekarang.
Maaf, kalau 3 menit kalian kesusahan apa enggak? Apa tambah 5 menit aja ya? Ya, tambah 5 menit aja ya. Oke. Dari kelompok 1 atau ada yang dibingungan ditanyakan? Ya, oke, Pak. Oke. Semuanya waktunya sudah habis ya. Untuk kelompok 1 boleh dipresentasikan hasil jawabannya di depan. Ya, boleh. Untuk kelompok 1 semua. Iya. Di sini. Mungkin kalian bisa perkenalan diri terlebih dahulu agar ibu sama teman-teman yang lain tahu siapa aja nih. Mungkin sama nomor absennya gitu. Selamat siang, saya Ahmad Handika Putra. Untuk selanjutnya tanggal 2. Lalu untuk transaksi yang nomor tanggal 2 yaitu misalnya kan dibeli perlengkapan kantor secara tunai 250, tetapi di jurnalnya Bu Guru ini kas kecilnya yang bertambah dan perlengkapan kantornya kan berkurang. Jadi darinya Bu Guru ini salah, yang benar itu nama aslinya kalau perlengkapan kantor bertambah dicatat di debit sebesar 250. Oke, selanjutnya. Jadi untuk transaksi kan di soalnya kan biaya rupiahnya diperoleh sejumlah di debit 100, kas kecilnya di kreditnya 100. Tapi setelah kita diskusikan tadi untuk transaksi tanggal 5 salah karena nominal seharusnya 250, tetapi di jurnal tertera 100. Dan untuk tanggal 10 terjadi kesalahan pencatatan pada jumlah, yaitu di sini dikali dengan 500, tetapi pada jurnal hanya ditulis 350.000. Nah, jadi mungkin ada kesalahan pencatatan pada jumlahnya. Untuk akunnya juga benar. Untuk totalnya yang benar gimana? Jadi untuk total keseluruhan di jurnal salah, yang seharusnya totalnya sebesar 3 juta, namun di soal jurnal totalnya sendiri tertulis 2.090.000. Oke, tolong beri aplaus untuk temannya sudah mau berdiri. Terima kasih. Oke, untuk kelompok 1 boleh untuk duduk kembali. Nah, oke, dari sini ada yang jawabannya salah atau ada yang benar semua? Ada yang dari beda? Kalau benar semua berarti udah pintar semua ya anak-anak ini ya. Berarti udah memahami semua yang udah Ibu jelaskan tadi tentang dana kas kecil dengan cara bagaimana penjurnalannya dengan metode dana tetap atau impres atau metode fluktuasi. Nah, kalau misalnya nih Ibu tanya, kalau tanggal 10 Maret ini Ibu ingin menggunakan perusahaannya dengan metode dana tetap atau impres. Nah, tanggal 10 kan dana kas kecil diisi kembali senilai 500.000 kalau menggunakan dana tetap.
bagaimana penjurnalannya? Benar atau salah? Ada yang bisa jelasin? Oke, Mbak Aisyah ya. Karena menggunakan metode dana tetap, maka nominal untuk penyisian kembali dana harus sesuai dengan nominal awal pembentukan dana kas kecil, yaitu sebesar 2 juta. Terima kasih. Oke, jawaban dari teman kalian sudah benar semua ya. Boleh tepuk tangan untuk teman kalian? Oke. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya dari hasil diskusi kalian tadi. Nah, tadi kan menggunakan metode apa dalam soal? Metode fluktuasi. Nah, dengan metode fluktuasi ini, di mana ketika transaksi pengeluaran, kalian tuh harus langsung mencatat dan membuat penjurnalannya. Nah, sedangkan kalau dengan metode impres atau metode dana tetap, tidak langsung dicatat ketika ada pengeluaran, transaksi pengeluaran, dicatat ketika pengisian dana kembali. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Sudah paham, Bu. Oke, good job. Pintar semua menurut Ibu ya. Oke, karena sudah mendapatkan materi pada siang hari ini dan juga sudah berdiskusi panjang pada siang hari ini, di sini Ibu ingin bertanya nih, kalian tadi mendapatkan materi terkait apa aja? Pengertian, tujuan, metode, dan pencatatan kas kecil, Bu. Oke, benar sekali. Kita hari ini telah mendapatkan materi terkait pengertian dan juga metode-metode pencatatan dan juga karakteristik dari dana kas kecil. Nah, Ibu ingin bertanya, untuk pencatatan dana kas kecil sendiri ada berapa? Ada 2. Ya, apa saja? Mana sistem tersebut dapat berubah-ubah. Ya. Ada impres, baru, atau sistem dana tetap. Ya, benar sekali. Jadi, dalam metode pencatatan dana kas kecil ini ada 2, yaitu ada sistem pencatatan impres dan juga ada sistem pencatatan fluktuasi. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu akan membacakan kesimpulan dari materi kita. Nah, untuk kesimpulannya yaitu dana kas kecil merupakan komponen vital dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran rutin yang bernilai kecil secara efisien dengan karakteristik yaitu transaksi harian tinggi, dikelola bendahara khusus, jumlah dana disesuaikan kebutuhan. Jadi dana kas kecil ini fungsinya itu ada banyak ya. Selain untuk membiayai kebutuhan tersebut, dana kas kecil ini juga bisa digunakan untuk membeli konsumsi saat rapat, membeli alat tulis, dan juga biaya rupa-rupa. Nah, untuk biar menambah pengetahuan kita terkait dana kas kecil, Ibu akan memberikan kalian tugas dikerjakan secara individu, dan tugas ini bisa dikerjakan di rumah mengenai jurnal pengeluaran kas kecil. Terkait tugasnya, apakah ada yang bisa ditanyakan? Iya. Nah, untuk pengumpulannya itu dikumpulkan minggu depan dan akan Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp. Oke. Jangan lupa dikumpulkan di minggu depan ya. Iya, Bu. Oke. Mari kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas partisipasinya dan juga terima kasih atas keaktifannya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan dengan materi bukti kas dan sistem pencatatan ganda. Terima kasih, jangan lupa beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.